Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baiklah, saat ini saya akan memaparkan review jurnal yang berjudul Evaluasi Program Early Warning Alert and Response System atau EWARS dalam pelaksanaan surveillance KLB Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Namun sebelum materi, perkenalkan saya Fibula Gibi Karawan, NIM 217049090. Kelas B, dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Manado. Dan tujuan pembuatan video saat ini yaitu untuk memenuhi syarat kelulusan dari tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar surveillance kesehatan masyarakat. Dan langsung saja kita mulai. Abstrak. KLB penyakit dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar, berdampak pada pariwisata, sosial, dan ekonomi. Sehingga perlu adanya sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR, kejadian luar biasa atau EWARS. SKDR telah disosialisasikan dan direplikasi secara bertahap di seluruh Indonesia. Salatiga merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah dan memiliki 6 puskesmas yang sudah menjalankan program EWARS dalam deteksi dini KLB. Namun tetap saja masih terjadi KLB setiap tahunnya. Perlu dilakukan evaluasi program EWARS di dunia kesehatan Kota Salatiga. Evaluasi dilakukan dengan kajian deskriptif analisis, yaitu mengevaluasi aspek input, proses, output, dan outcome dengan cara wawancara menggunakan kuesioner kepada petugas pengelolaan program EWARS, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Pendahuluan, Indonesia merupakan salah satu anggota dari Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB yang selalu mendukung kebijakan dari organisasi tersebut apabila tidak bertentangan dengan kebijakan nasional maupun internasional. Indonesia telah meratifikasi IHR tahun 2005, maka harus mengikuti dan menjalankan aturan tersebut. WHO menyatakan bahwa IHR 2005 sesuai bab 2, pasal 5 ayat 1. Dan sebagai anggota dari WHO, Indonesia harus mengembangkan, memperkuat, dan memelihara kemampuan untuk mendeteksi, menilai, dan melaporkan kejadian sedini mungkin. Kejadian luar biasa penyakit menular, keracunan makanan, serta keracunan bahan berbahaya lainnya masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena dapat menyebabkan jatuhnya korban kesakitan dan kematian yang besar, menyerap anggaran biaya yang besar dalam upaya penanggulangannya, berdampak pada sektor ekonomi, pariwisata, serta berpotensi menyebar luas lintas kabupaten atau kota, provinsi, bahkan internasional yang membutuhkan koordinasi dalam penanggulangannya. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah evaluasi dilakukan dengan kajian deskriptif analisis, yaitu mengevaluasi aspek input, proses, output, dan outcome yang diperlukan untuk melihat ketetapan, kelengkapan, dan keteraturan pencatatan dan pelaporan. Hasil. Yang pertama ada input. Salah satu aspek yang dilakukan evaluasi terhadap program EWARS di Kota Salatiga adalah aspek input. Untuk mendukung program EWARS agar dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilengkapi dengan tenaga pelaksana program EWARS dengan jenis, jumlah, dan kualitas yang memadai. Tenaga yang diperlukan tersebut adalah tenaga pengelolaan program yang dapat bertanggung jawab terhadap pencatatan dan pelaporan. Tenaga dalam pelaksanaan program EWARS berasal dari petugas Dinas Kesehatan Kota Salatiga dan petugas Puskesmas Kota Salatiga. Berikut hasil evaluasi aspek input yang berasal dari petugas Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa pemegang program EWARS sudah memenuhi kualitas karena pemegang program merupakan magister epidemiologi. Namun, pemegang program EWARS sampai saat ini belum pernah mengikuti pelatihan mengenai EWARS. Yang kedua ada proses.
Pada aspek proses, dilihat perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi dari program EWAS yang dilaksanakan oleh pelaksanaan program EWAS dan pemegang program EWAS. Output. Output program EWAS di Kota Salatiga dapat dilihat dengan menghitung jumlah pengiriman laporan dalam laporan penyakit dalam EWAS yang dapat menimbulkan KLB pada masing-masing puskesmas. Dan yang terakhir ada outcome. Outcome program EWAS di Kota Salatiga dapat dilihat dengan menghitung jumlah kejadian KLB pada masing-masing puskesmas. Kesimpulan, berdasarkan evaluasi program EWAS di Kota Salatiga tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa 1. Pemegang program EWAS belum pernah mengikuti pelatihan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah maupun Dinas Kesehatan Kota Salatiga, serta petugas masih banyak yang memegang tugas lengkap di puskesmas. 2. Pendanaan. Alat bantu pengelolaan data dan sarana transportasi belum memadai untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan EWAS. Buku pedoman dan algoritma penyakit tersedia di beberapa puskesmas maupun tidak semuanya ada. Pelaksanaan EWAS tingkat puskesmas sudah berjalan dengan baik, yaitu dengan selalu mengirimkan laporan berupa SMS ke Dinas Kesehatan, walaupun tidak tepat waktu. Keempat, monitoring dan evaluasi EWAS tingkat puskesmas hanya dilakukan di puskesmas saja, di satu puskesmas saja. Namun monitoring tingkat kota dilakukan di semua 6 puskesmas 100%. Sementara supervisi dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan Kota Salatiga ke puskesmas setiap tahun, sekali secara berkala dan berkelanjutan. Dan itulah hasil yang boleh saya paparkan. Terima kasih.